database geospasial ya. Jadi tidak hanya tentang yang database biasa yang di IT, tapi kita punya database GIS ya, database GIS. Ini udah bisa share screen belum? Teman-teman sudah mengenal database belum ya? Semacam MySQL, SQL Server, PostgreSQL gitu sudah ada ya? Sudah, Pak. Ada ya, Elizabeth ya. Apa yang dipakai biasanya? MySQL, Pak. Oh, MySQL ya. Untuk website apa? Yang di develop apa? Untuk ini website atau Website, Pak. oh ya, berarti infrastruktur udah ini ya, misal kayak komponen di dalam website itu, misal ada web servernya, ada ininya, berarti udah familiar semua ya, ya udah mengenal semua ya, berarti. Sudah, Pak, dikit-dikit. Oh ya, berarti nanti kalau masuk ke WebGIS-nya lebih gampang, lebih enak nanti kita pelan-pelan masuk ke WebGIS untuk programming WebGIS-nya ya. Nanti eh, engine-nya bisa pakai OpenLayer, Leaflet, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tadi mau ke Leaflet, tapi eh, kita kita bahas ke ini dulu, database dulu biar runtut agar apa teman-teman apa dapat materinya lebih runtut ya. Jadi kemarin mungkin agak loncat ya di raster data apa karena pihak model itu sebenarnya di pengolahan raster ya. Walaupun di GIS juga pengolahan raster itu lebih jarang ya dilakukan ya. Operasinya banyak vektor ya kalau di walaupun enggak itu harus di ini sih paradigma seperti itu harus dikikis ya sebenarnya raster maupun vektor ya tetap GIS harus menguasai ya. Kan ada yang mungkin berpikiran kalau raster itu di penginderaan jauh, kemudian kalau vektor di GIS. Sebenarnya tidak seperti itu ya, kurang tepat ya. Jadi kalau GIS bisa menangani raster maupun vektor, termasuk nanti database geospasial nanti juga bisa menyimpan data raster maupun vektor. Mana tadi? Eh, screen. Hmm. Berarti di tempat teman-teman ada MySQL ya, ada ya? Ada database servernya ya di tempat teman-teman ya. Kalau PostgreSQL ada nggak? Semoga ada ya bisa. Nanti saya untuk ininya nanti PostgreSQL ya, biar biar ini. Kalau di teman-teman sudah ini belum mengenal kontainerisasi dan lain sebagainya ada belum? Docker dan lain-lain ada nggak materinya? Teknologi kontainerisasi. Jadi sekarang kan di bidang IT kalau mendeploy aplikasi itu tidak hanya di apa istilahnya di di deploy menggunakan packaging ya atau tadi kontainer tadi. Misal kita mau deploy WebGIS atau deploy
sebuah website itu ke production ke server produksi itu biasanya yang cara lama adalah menginstal library satu persatu, yang menginstal library dan komponen satu persatu, misal Nginx, web servernya Apache, atau Nginx atau Apache, kemudian nanti PHP dan lain sebagainya diinstal satu persatu di server ya, di langsung di bare metal ya. Nah, sekarang di ini sekarang kita banyak di teman-teman IT itu mendeploy atau membuat mendevelop website itu sudah menggunakan containerisasi. Jadi semua sudah di packaging ya, atau dikemas dalam bentuk kontainer tadi. Termasuk nanti web server itu bisa di satu kontainer sendiri, terus Postgres atau database servernya di sendiri. Nah, itu teknologinya namanya teknologi kontainerisasi. Kalau kita share screen. Nah, di sini. Nah, database geospasial ya, kurang lebih materinya adalah database geospasial. Terus pengenalan PostGIS ya, PostgreSQL ya. Sebenarnya ini ekstensi dari PostgreSQL. Nah, database geospasial sendiri ya sistem yang dirancang ya untuk menyimpan, mengelola, menganalisis data yang informasinya cuma tidak hanya berisi informasi tabel tabel informasi, tapi juga ditambahkan tadi spasial data ya, geometri ya. Kalau di bahasanya secara istilah adalah geometri. Di tabel teknisnya ada geometri nanti namanya. Geometri itu yang menyimpan itu titik, poin, garis atau poligon ya. Ya, point, line, poligon. Referensinya ya permukaan bumi ya, koordinat ya tetap. Kemudian mengapa ya? Mengapa kita menggunakan database geospasial ya? Kemampuan analisisnya jelas lebih kuat ya. Skalabilitasnya juga lebih baik karena dia disimpan di server ya, di server, entah itu server lokal maupun server yang online ya. Karena operasinya dia di server ya, menulis dan membacanya. Integrasi data juga lebih baik. Jadi ketika kita membuat aplikasi, kita ingin mengubah di database, tinggal di update di tabelnya ya. Kita menggunakan aplikasi berbasis JS maupun yang aplikasi berbasis non JS ya, yang murni untuk menangani database server ya, atau database client. Kemudian keamanan juga lebih ini, jadi nggak bisa di copy sembarangan karena dia membutuhkan akses ya, akses untuk masuk ke database-nya. Kemudian interoperabilitasnya juga tinggi. Jadi setiap software bisa dikonekkan ke database server, kemudian datanya juga bisa ditampilkan bersama-sama. Jadi ketika kita membuat editing di suatu layer, misal layer spasial atau type eh, data spasial yang ada di database, kemudian kita ubah, nanti di server yang terkoneksi dengan komputer teman yang lain, misal otomatis akan terupdate ya, terupdate otomatis karena dia eh, sifatnya interoperabilitas tadi. Nah, latar belakangnya juga ada, selain itu ketika menggunakan database itu karena ada salah satunya yaitu format save file ya, mempunyai keterbatasan penyimpanan ya. Kemudian performanya juga tidak sebaik di database ketika kita melakukan operasi geoprocessing maupun operasi update, remove, CRUD ya, create, read, update, delete ya, CRUD. Nah, itu ketika menggunakan penyimpanan save file itu performanya kurang cepat ya, kadang lama, terutama pada fitur-fitur yang banyak. Misal menyimpan dalam berapa juta titik ya, misal kita punya data berapa juta titik koordinat ya, berupa fiturnya titik, kemudian disimpan dalam format save file. Nah, maksimal poinnya atau ketika atributnya itu penuh dengan
informasi, ya otomatis filenya besar. Nah, itu kalau mencapai maksimalnya 2 giga, nanti semua fiturnya tidak akan tersimpan secara keseluruhan ya, hanya sebagian ya yang di batas maksimal tadi. Nah, itu keterbatasan Sheffield tadi. Ya mungkin teman-teman sekarang tidak merasakan ya kalau kita cuman mengcopy misal batas administrasi, kemudian batas yang jalannya sifatnya kabupaten, poligonnya juga penggunaan lahan, misal skalanya regional. Nah, itu belum kerasa ya. Nanti kalau misal untuk mengkoperasikan data-data yang sifatnya sangat banyak ya, misal titik apa lokasi eh, populasi orang ya, misal titik populasi orang ya, mobilitas orang ya gitu ya, yang diupdate beberapa jam sekali atau berapa menit sekali. Nah, itu otomatis kan titik yang apa ditampilkan maupun yang disimpan itu akan semakin banyak dan sangat cepat ya update-nya. Yaitu otomatis banyak sekali atribut datanya yang perlu disimpan ya. Otomatis filenya akan besar ya. Nggak mungkin disimpan dalam bentuk siapa. Nah, kalau kita contoh lagi, misal kita pakai aplikasi Gojek gitu ya. Aplikasi pengguna eh, Gojek itu ketika titik titik ketika digunakan bersamaan gitu ya, kan nggak mungkin ya dia nyimpen titik koordinat teman-teman misal yang pemesan sama sama ojek online-nya atau drivernya, itu kan nggak mungkin disimpan dalam format yang single file yang diupdate secara kontinu ya, tapi dia mesti menggunakan database ya, database entah itu nanti yang sifatnya server maupun eh, client server ya atau yang lainnya. Jadi tetap nanti aksesnya lebih cepat ya ketika merequest lokasi maupun mengupdate lokasi, itu semuanya disimpan dalam database, data spasialnya. Jadi nggak mungkin ya termasuk Google Maps ya. Google Maps itu dia database, nggak di nggak akan disimpan dalam bentuk file. Jadi disimpannya di server database. Jadi jalan-jalan ya live live trafficnya, kemudian fitur-fitur lain, gambar-gambar rasternya juga, yang peta Google Maps yang backgroundnya itu misal citra satelit, nah itu semua disimpan dalam database ya mestinya. Nah, salah satu database geospasial itu adalah PostGIS ya. PostGIS itu adalah ekstensi open source ya, sifatnya open source. Nah, kalau MySQL sepertinya tidak perlu ini ya, tidak perlu extension ya, langsung bisa ditulis ke tabel eh, servernya. Ya nanti ada di ini di Gigis, kita coba ditambahkan. Nah, PostgreSQL sendiri adalah database server ya. Hmm, digunakan untuk menyimpan tabel ya, data tabel ya kalau diistilahkan, walaupun sebenarnya ketika diinstal PostGIS ini ekstensinya ya, ekstensi tambahan itu kemudian menambah kemampuannya untuk menyimpan, menganalisis, memproses data geospasial. Jadi kalau teman-teman sudah mengenal database, otomatis pernah belajar SQL query ya? Pernah ya? Query SQL, bahasa query pernah ya, mesti ya? Ada nggak materinya? Pernah ya? Ha. Jadi nanti mesti ada language eh, bahasa SQL ya, bahasa SQL ya. Nah, nanti di Post ya, PostGIS juga ada. PostGIS nanti SQL query-nya malah dia sudah spasial ya, sifatnya spasial. Jadi tidak hanya mengupdate tabel, select from, kemudian apa melakukan operasi antar join tabel gitu ya, tidak. Kalau di PostGIS nanti ada misal kita melakukan buffer ya. Kalau di GIS kan
ada geoprocessing ya, buffer, entah itu buffer atau analisis lain, intersect dan lain sebagainya itu kemampuannya ditransfer ke database ya. Kemampuan geoprocessing itu bisa dilakukan di database PostgreSQL. Nah, itu yang makanya sekarang kalau penyimpanan data spasial yang database ya, yang database yang paling istilahnya paling memiliki keunggulan paling baik ya untuk sekarang ini adalah PostGIS-nya PostgreSQL. Nah, kalau di MySQL dia tidak punya kayak tadi yang untuk SQL query yang isinya menggunakan buffer, intersect dan lain sebagainya nggak ada kalau di MySQL. Itu adanya cuma di PostGIS maupun kalau misal pakai database lain SQL Server, Oracle dan lain sebagainya nanti tidak akan ditemukan ya seperti itu. Adanya di PostGIS ya. Ini PostGIS ini sudah lumayan tua ya, dirilis tahun 2001 mungkin lebih tua dari teman-teman ya, dari teman-teman sendiri Pak. Jadi pengguna komunitasnya karena dia sifatnya open source ya paling besar dan aktif ya, kontribusinya paling banyak. Nah, nanti bisa dipraktekkan ya di sini misal eh, bisa menggunakan OS Windows maupun di OS apa Linux ya, Linux maupun yang bisa juga di eh, Docker ya. Kalau Docker teman-teman juga bisa kalau misal mengenal Docker ya, atau familiar dengan Docker ya. Instalasinya bisa di nah ini sebenarnya cuman apa X file ya. Jadi apa di tinggal di download kemudian nanti disimpan ya, nanti versinya juga terserah tinggal versi 16, 15, 14 dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dicoba package. Nah, nanti bisa dibuka ya di sini. Itu untuk server ya, database server. Kalau pos kliennya nanti bisa pakai ini SQL client. Bisa macam-macam ya. Nanti ada PG admin atau bahkan langsung di software seperti GJS atau mungkin kalau teman-teman dipakai The Beaver juga bisa. Kemarin kalau di MySQL apa kliennya PHP MyAdmin ya. Iya, Iya, Pak. kalau nggak salah. Ya PHP MyAdmin ya kliennya untuk ini. Nah, itu kalau di sini biasanya PG admin ya, PG admin atau kalau yang universal ya apa Debiver itu ya bisa digunakan untuk semua. Nah, nanti bisa di-download di sini terus nanti di sini. Nanti diinstal ekstensinya ya. So, kalau sudah terinstall nanti ada PostgreSQL Stat ini ya. Nah, ini sebenarnya dia sudah aktif ya. Server started ya. Jadi di komputer ini adalah server PostgreSQL sekarang. Nah, ketika kita melakukan connecting melalui klien ya atau PG admin biar misal kita pakai PG admin dulu. Semoga masih ingat ya passwordnya.
Misal di sini servernya adalah lokal ya, connect server ya. Pos, apa ya? Postgres, masih Postgres. Nah ini dia sudah terkoneksi ya, karena sebenarnya pernah ditambahkan ya. Nah sebenarnya di sini localhost itu sebagai komputer kita sendiri karena online lokal ya, tidak perlu online. Kemudian portnya di mana? Port defaultnya adalah 5432 ya. Kalau di MySQL mungkin apa? Berapa? Berapa ya? Beda kayak 33 berapa ya gitu ya. Port defaultnya MySQL itu 3306 apa? Lupa. Nanti apa? Username-nya apa? Kemudian database-nya apa? Kemudian di OK, nanti kemudian muncul di sini database. Nah, ini bisa di apa? Muncul ya. Ini database-nya, kemudian yang tabel itu yang di dalam. Ini misal di dalam tabelnya adalah di skema public ya ini public. Kemudian tabel. Nah, ini tabelnya di sini. Ini kosong. Misal kita buat baru create database ya bisa ya. Kemudian namanya misal geo data gitu ya. Save. Nah, ini membuat database baru ya. Kemudian nanti ekstensinya ya, ini yang paling penting ya. Di sini kalau menginstal PostGIS, di sini ya, tinggal diklik kanan, create extension ya. Nah, baru namanya dia PostGIS. Bisa diketik PostGIS. Sip. Nah, sekarang dia sudah punya ekstensi PostGIS. Sudah bisa, nah ini bisa melakukan stq from, std within ya, distance tree, add geometry column. Nah, ini udah bisa melakukan operasi geometri, apa operasi geospasial ya. Kalau tadi hanya tidak menginstal PostGIS, dia belum muncul ya geometri dan lain sebagainya. Ya ini juga, oh ini ekstensinya juga sudah. Postgres nggak ada ya. Nah, kalau di sini juga sama ya. Misal tadi pakai lokal ya tadi. Database-nya ini sudah muncul ya di sini ya. Kelihatan nggak ya? Ini file. Nah, semoga kelihatan. Ini di sini ada geodata ya. Kelihatan ya. Nah, ekstensinya sudah ada PostGIS. Kalau di sini grade-nya ekstensinya sama dari klik kanan. PostGIS ini ya. Sudah terinstall. Nah, ini versinya berapa? 3.2.1. Nah, terus kalau pakai klien lain gimana ya? Kita bisa pakai QGIS ya. QGIS maupun kalau di teman-teman apa software GIS-nya bisa. ArcMap ya, misal ArcMap. Atau ArcGIS Pro boleh dah. Sini sudah ada pilihan ya PostgreSQL. Nah, nanti tinggal di New Connection. Nanti munculnya seperti ini. Kemudian service yang tidak perlu diisi, hostnya local host ya. Kalau misal sudah dipublish online,
Eh, berarti IP address-nya atau domain websitenya ya. Kalau misal dibuka untuk akses database, portnya juga 5432. Kemudian database-nya adalah tadi misal kita mau connect yang GeoDB ya. Sorry, Geodata apa tadi? Geodata. Nah, ini sudah bisa misal di test connection. Postgres. Nah, ini connection local successfully atau bisa langsung disimpan default Postgres. Bisa disimpan dalam bentuk konfigurasi. Nah, ini sudah di oke. Ini masih kosong. Nah, misal kita mau kalau menambahkan data yang biasa yang sifatnya tabel, ya itu bisa lewat apa sini ya. Tapi kalau misal sifatnya sudah spasial ya harus pakai data dari sini ya, dari apa namanya? Dari QGIS ya. Nah, ini sampai publik ya. Nah, kalau kita mau melakukan injeksi datanya bisa ditambahkan dulu datanya ke layers atau ke workspace kita ya. Misal kita punya data apa ya? Download apa ya? Ada apa ya? Coba kita contohkan dari Jawa Timur aja lah biar ini dari teman-teman dari ini apa ini? Sistem jaringan sumber mata air jaringan jalan ada nggak ini coba. Oh ini ada sistem. Nggak bisa di-edit. Sayang sekali nggak bisa disimpan tapi ya. Datanya nggak ada yang bisa dipakai ya. So, pakai tanah air aja ya. Hmm, yang BIG. Terus wilayah kabupaten kota ya supaya nggak ada.
Kita coba di tanah air, download peta per wilayah. Kita coba inspect. Melihat images. Oh, ini di KSP service. KSP service berarti KSP ada pindah KSP. Terus di RBI administrasi RBI terus kapot. Nah ini kita coba injeksi ke dalam database ini ya. Ini kenapa ini responding? Nah, ntar ini kita coba yang kalau di sini dulu ya. Jadi katalog, database, sel klik kanan, new database connection. Localhost ya, Postgres. Untuk database-nya adalah misal geodata. Ya. Misal sini sudah di, ya ini sudah ya. Ini bisa diimport dari sini juga sebenarnya dari Twitter Class. Tapi lebih enak sebenarnya di Gigis ya. Ini baru loading ternyata. Nah ini karena seluruh Indonesia jadi lumayan lama ya. Sambil menunggu kita coba lanjutkan sedikit.
Kalau sudah berhasil sih, misal query dengan SQL. Nah, ini sebenarnya nah, kalau di Linux lebih gampang sebenarnya. Tinggal menggunakan apa? eh Komen ini ya. Sudah apt install PostgreSQL 14 misalnya. Kalau 15 ya 15 gitu. Nah, ini misal kita apa namanya? Menginstal di Linux ya, sudah apt install PostgreSQL 14 PostGS 3. Kemudian juga ini sudah ada APG routing dan lain sebagainya. APG routing itu untuk routing ini ya apa? Network analisisnya ya, apa? Untuk rute ya, routing rute. Nah, ini juga untuk raster supportnya juga perlu di topologi APG routing. Nah, ini sudah terload semua ya. Sudah keload semua untuk database. Misal kita select by sini bisa pakai apa? Hmm, Tabelnya ini sorry. Nah, di sini pakai ini. Misal kita mau buka yang Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Berarti ini sama dengan nah ini ya, Jawa Timur. Terus yang ke highlight adalah yang Jawa Timur. Fieldnya adalah provinsi sama dengan Jawa Timur. Berarti ini Jawa Timur ya tinggal di ekstrak ya. Misal kita ekspor ke save feature. Nah ini sebenarnya misal save file ya, atau bisa langsung ke database ya. Nggak usah di save file dulu. Save file biar teman-teman bisa mengerti ya. Save file. Dan kita save di sembarang aja. DB exercise. Nah, ini batas cup.
Kabupaten Kota Jatim. Mending di query di sininya ya. Export to file. Export save JS. Kayak kesimpan ya tadi. Bisa diekspor ya. Bentar, bentar. Ide Indonesia. Misal kalau semuanya ya bisa. Oh bisa. Nah, ini baru yang di kita filter. Kita filter yang Jawa Timur. Coba kita filter. Baru diekspor ya. Ini udah ke select. Diekspor ke oke, save select select. Oke, alright. Nah, udah. Nah, misal data ini mau kita masukkan ke database ya. Caranya gimana? Di database, klik di atas itu, kemudian DB Manager ya. Di sini ada pilihannya GeoPackage, Oracle, Spatial, PostGIS ya, maupun lain sebagainya. Misal kita pilih yang PostGIS. PostGIS yang lokal ya tadi ya, lokal. Atau teman-teman punya server online juga bisa. Public atau langsung diimpor ya. Di sini nggak ada, isinya tadi si kosong. Ini ada server versionnya, misal PostgreSQL 13 ya. Kemudian library PostgreSQL 3.2. Nah ini bisa import file, bisa ekspor file ya. Kalau impor, dia masukkan misal batas Jatim tadi, kemudian skemanya public, tabelnya juga bisa sama. Boleh pakai spasial indeksnya dicentang untuk mempercepat proses ininya. Kemudian di oke ya. Dia akan mengupload import was successful ya. Ini berarti sudah terinjeksi ke database Postgre-nya. Nah, ini ada muncul ya. Otomatis di sini sebenarnya sudah muncul harusnya karena tabel sudah dimunculkan sebenarnya bisa di
Nah, ini sudah ada ya, batas code setting. Kalau kita lihat datanya, dia seperti tadi, cuma nanti ada tambahan. Nah, di belakangnya ada geom, atau malah di depan. Nah, di sini, nah ini multi polygon ya yang menyimpan data geometrinya. Kalau pakai PG admin, ya ini kalau di PG admin sama aja ya public. Kemudian, tapi ini lebih banyak pilihannya. Public apa kalau nah di sini kalau kita lihat ada aplikasi yang connect apa aja. Di Debiver ada, PG admin ada, Desktop ada. Ini sini kolomnya apa? Nah, misal kita buka tabelnya di sini, view ya, view all row misal. Nah, ini, nah ini SQL query-nya di sini ya. Ini geometrinya di bawah sini. Nah, otomatis di software lain yang connect itu harusnya sudah juga ada ini ya. Ya, ini sudah. Gimana? Nah, ketika ditambahkan ya udah sama. Nah, ini database di dalam database tadi ya. Nah, tapi kalau di ArcGIS ya tidak bisa lakukan editing ya. Coba kita lakukan editing. Misal. Modify feature-nya apa ya bisa? Edit, reshape, grid bisa nggak grid? Nah, kalau di sini nggak bisa edit kalau di sini bisa ya. Misal kita ubah di mana lokalnya. Di sini Postgres. Misal di sini batas ya, batas. Ini yang bawah dihapus saja. Nah, ini kita edit di bagian sini, misal membuat polygon. Nah, kita bikin pulau di sini. Ya, bisa langsung. Nah, jadi save. Nah, ini misalnya sudah diedit ya. Nah, ini dia otomatis juga.
karena dia nyimpannya dalam bentuk apa di dalam database tadi. Jadi semua terupdate ya. Nah, yang semua aplikasi yang terkoneksi database tadi terkoneksi, entah itu WebJS atau lain sebagai GeoServer dan sebagainya, itu dia otomatis akan terupdate juga. Setelah kita edit lagi, setelah kita hapus gitu ya sama. Kita create lagi sini. Ini belum di save ya. Ya, terus sini udah ya. Nah ini sudah muncul ya. Sih. Masih render. Nah, misal kita melakukan operasi buffering, itu kalau tadi sudah bisa ini ya. Nah, ini misal query dan bentuk save ini contoh aja ya. Misal kita bikin yang lainnya. Masuk ke database, pakai database manager ya, SQL-nya di sini. Nanti di PostGIS, kemudian lokal ya. Lokal, bisa dilihat juga tabelnya, previewnya seperti ini, previewnya ada juga. Kalau si PG admin ada nggak? Ya, previewnya ya, misal berarti di Beaver juga bisa. SQL. Step by step.
Nah, nanti bisa pakai ini, misal buffer, kemudian line, buffer garis, buffer titik maupun buffer area ya. Serta teks. Ini kan step buffer. Nah, misalnya kita buat di sini ya. Misal select ID, ini ID itu baru ya, nanti membuat ini buffer misalnya, buffer polygon, buffer test, kemudian st buffer, buffer geom from ini nama tabel yang ini, from batas ini 50 meter ya, misalnya 50 atau 100 meter ya. Batas Kapkot Jatim sekitaran. Oh, kita harus, oh sekarang ini ya metodenya harusnya. Select, misal buffer test ya, buffer
tes from public. Oh, atau begini ya. Oh, belum di-share. Bentar. Share. Hmm, step ever game 100 S buffer skill skill pro. Apa batas tim ini begini di refresh. Loh,
Create tabel mana dulu aja. Create new table, misal namanya adalah buffer. Save, mana save. Save, persis. Punya tabel buffer, kemudian kita update ya. Kita update. Update buffer. Delete dulu. Kita ini aja pakai yang di dokumentasi mana tadi.
Kita query mana tadi SQL. Ini harus di kolom, satu kolom. Nah, ini harus bisa. Coba kita. Nah, ini buffernya di refresh, refresh. Oh, ini satuannya ya, ikut. Karena ikut ini ya, ikut apa sistem proyeksi dari yang bangunan batas gitu. Sekarang nah, ini hasil buffernya jadi hijau kok. Hmm,
Saya kecilkan 0,1 lalu lebar. Jadi ini relasinya di JID, kemudian buffer game itu dari nah ini nah ini buffernya seperti ini. Makanya tadi satuannya masih satuannya adalah satuan. Nanti hasilnya yang ini tadi. Nah buffernya tadi adalah buffer. Ini ST buffer itu tadi ya ST buffer. Nah, kembali ke tadi ini tadi. Chrome. Nah, ini contohnya menggunakan buffer tadi select. Nah, ini kalau ini query memilih fitur tabel jalan yang berjarak kurang dari 10. Nah, ini kalau ini uh, seleksi ya, seleksi atau query untuk menyeleksi ya. Nah, setelah tadi database yang sifatnya client server ya, yang membutuhkan server dan klien untuk terkoneksi ya. Sifatnya server, kemudian si klien untuk memberikan perintah-perintah kepada server. Nah, ada juga yang database-nya sifatnya standalone ya, atau eh, berdiri sendiri tanpa membutuhkan server ya. Nah, ini contohnya adalah GeoPackage, SQLite ya. Ini menawarkan alternatif ya, lebih ringkas, portable untuk mengolah data spasial ya. Kalau di ArcGIS atau Esri ada eh, geodatabase ya, ada GDB, GDB atau MDB ya, personal geodatabase. Nah, kalau di yang open source sebenarnya ada GeoPackage ya, sama SQLite ya. Berbeda dengan data geospasial yang sifatnya client server tadi, yang PostgreSQL, MySQL, SQL Server, dan lain sebagainya. Tadi membutuhkan sistem basis data server ya, atau membutuhkan server untuk menyimpan datanya. Kalau di sini disimpan dalam file tunggal ya. Jadi bisa diakses dalam bentuk file, kemudian nanti tidak memerlukan server sama sekali. Caranya juga sama. Jadi di sini misal kita eh, hapus ya tadi ya di sini sama ini tadi. Nah, misal kita ekspor, nah ini tinggal pilih yang GeoPackage ya. GeoPackage, terus di save ke sini ya. Tim ya, tim. Terus layernya namanya apa? Ini polygon. Oke. Nah, di sini langsung otomatis ya. Kita lihat di download, apa di folder penyimpanan tadi otomatis sudah dimasuk ya di sini ya. Jatim GPackage. Isinya bisa berbagai macam ya. Bisa diisi berbagai macam GPackage misal.
kita buat new connectionnya lagi tadi, Jatim, terus di ini bisa diinsert beberapa, bisa data raster vektor, bisa data vektor, data raster kemarin adalah data apa ya kemarin CHM, sorry. CHM, misal data leader yang kemarin, yang ini, nah ini bisa dimasukkan juga ya, di insert ke dalam ini, di export save as, share screen ke screen aja. Nah bisa kita export save gitu ya, dia masukkan ke geopackage ya. Geopackage-nya adalah yang tadi di database geopackage tadi. Nah, layarnya leader ya. Oke. Nah, otomatis sudah tersave ya di sini tadi, selain kalau di refresh sudah ada isinya selain. Nah, ini ada leader. Jadi bisa menyimpan file vektor, bisa juga menyimpan file raster ya untuk yang database yang standalone tadi ya, berdiri sendiri ya tanpa harus memberikan client server. Di filenya di dalam ini ya, tinggal ada di dalam GPKG formatnya. Jadi ada GeoPackage ya, format open source yang dirancang khusus untuk menyimpan data spasial. Ini bisa menggabungkan data titik, garis, poligon dalam satu file ya, dalam satu file SQLite. Ini yang paling praktis ya sekarang ini untuk menyimpan GeoPackage. Untuk limitnya sendiri tidak ada ya sepertinya ya. GeoPackage limit harus dicari dulu. Nah, ini 140 terabyte ya, sangat besar ya. Dibandingkan dengan Seville tadi, dia lebih cepat penuhnya. Nah, kalau di GeoPackage itu dia bisa menyimpan sampai 140 terabyte ya. Ini gede banget ya, 2 terabyte aja kita tidak penuh ya, kita ke hard disk atau SSD di laptop atau komputer kita 2 terabyte aja sudah sangat besar ya. Ini 140 terabyte ya. Sangat sangat banyak. Nah, sekarang ada namanya lagi GeoParquet ya. Kalau kita lihat perbandingannya, dia performanya ya ini. Nah, kalau kita berhubungan sama data science ya, nanti hubungannya ke spatial data science itu menggunakan library Panda ya. Panda atau nanti ada GeoPanda, itu ketika dibandingkan itu, ketika formatnya FGP, JPG, GPG, SparkQuad itu sangat beda ya performanya. Subfile ya. Eh, kalau di paling cepat sekarang Parquet ya, ada format baru ya, file size-nya juga di format Parquet sangat ini ya, kompresinya juga sangat kecil.
Nah, ini perbandingan ketika menyimpan data building kemarin, Google Building. Nah, ini ketika pakai ini semakin kecil, waktunya semakin bagus ya. Ini pakai Parquet sangat performanya sangat bagus. Nah, kalau di Gigi sendiri bisa juga dimasukkan ke dalam Parquet tadi ya. Ada namanya GeoParquet ya. Ini GeoParquet. Kalau kita ekspor ke situ bisa juga sel Jatim. Nah, nanti filenya ini 8 MB. Lebih kecil ya dari ketika menggunakan menggunakan ACF file maupun GeoPackage ya. GeoPackage tadi lumayan besar. Tadi ada perbandingannya sih banyak di sini. Jadi searching nanti benchmark dari ini. Jadi ini rilisnya masih 1 tahun yang lalu ya, masih sangat baru. Jadi sebenarnya sebelum ada GeoParquet ada Parquet aja. Jadi setelah dikembangkan untuk spasial data, maka muncullah GeoParquet ini ya, fiturnya macam-macam bla bla. Implementasinya bisa di Python, di R, Kedal, semua bisa ya sekarang sudah. Di GeoPandas ya, di Pandas. Jadi untuk menangani data-data yang besar ya, kalau otomatis kita membutuhkan format-format yang lebih cepat, lebih performa dan interoperabilitasnya lebih banyak. Jadi ini bisa di Python, bisa di R, bisa di manapun ya, Pandas maupun di platform-platform yang berbasis desktop ya, desktop maupun web ya. Jadi bisa switch antara satu platform dan platform lainnya tanpa harus konversi format. Nanti bisa dipelajari juga tentang GeoParquet tadi ya. Ini format termasuk format baru ya, baru setahun ya. Sangat kompresinya sangat bagus. Nah, ini ada rilisnya nih, rilis. Nah, ini misal CSV yang format 1 TB gitu ya, query run-nya cuma 200 second. Kalau misal pakai CSV dia segini, kalau misal pakai Parquet lebih cepat ya. Ukurannya juga menjadi lebih kecil ya, yang dari 1 TB menjadi 130 GB. Nah, kemudian ada apa? Ini setelah ditemukan yang geo-nya. Jadi semua ini data-data IT itu yang sifatnya sebenarnya dari teknologi informasi banyak yang diadopsi di geografis ya. Tinggal ditambahkan geo depannya biasanya. Istilahnya tambah geo, misal ada geo JSON ya tadi. Misal JSON itu yang file format yang tanpa
spasial. Nah, kalau yang spasial nanti ada GeoJSON. Kemudian tadi juga yang Parquet tadi, Parquet terus ada GeoParquet sekarang. Jadi tinggal menunggu ini ya penyesuaian. Misal punya format si di dunia IT punya apa pertukaran data yang baru, misal tidak pakai JS lagi, pakai apa gitu. Nah, nanti biasanya diadopsi ke spasialnya atau menambahkan atribut spasialnya, tinggal namanya biasanya ada tambahan geo-nya di depannya. Nah, ini di GG juga sudah support ya, GeoParquet, GeoPandas. Nah, ya ini juga Panda ini ya, Panda dulu ada Panda yang library untuk ini terus kemudian diadopsi jadi GeoPandas ya. Jadi Pandas jadi GeoPandas seperti itu. Jadi banyak teknologi yang diadopsi ke spasial ya, spasial ya. Seperti itu. Ini dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Kemarin nanti kalau sudah apa sudah familiar dengan data-data yang sifatnya JS, nanti gampang untuk masuk ke web JS-nya lebih 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 cepat ya nanti. Ini kalau di kurikulum lebih ke Python apa JavaScript? Apa dua-duanya ada di kuliah? Lebih kuat yang mana? Kalau teman-teman lebih familiar ya. Java, Pak. Oh, JS ya. Jadi seperti itu ya. Kalau belajar Python, Pythonnya sudah ini ya, mengenal environment Python seperti itu udah ya. Kalau di Pythonnya sendiri, Conda, Anaconda gitu udah. Setting environment Python sudah ya. Gimana, Dahlia? Mungkin lebih ke belajar sendiri sih, Oh lebih, Python. tapi sudah ini ya, sudah pernah ya. Apa sudah belajar sendiri Belum, sampai mana? Kalau Dahlia? belum Pak, kalau Python. Oh, kalau Python belum. Nah, nanti kalau ke data size-nya lebih ke Python. Lebih banyak ke Python sebenarnya. Walaupun Art Engine juga nanti ada yang port ke Python ya. Tidak harus di JavaScript yang kode editor di web. Bisa juga pakai Python sebenarnya ya. Walaupun nanti ke switch-nya itu lumayan time consuming ya. Lumayan memakan ini untuk adaptasi. Tapi enggak apa-apa. Kalau misal mau disamakan ke Python semua bisa. Atau untuk menambah wawasan sebenarnya langsung belajar dua-duanya aja. Python juga JavaScript juga. Tapi untuk saat ini yang populer di data science itu Python ya. Selain R. Tapi sekarang Python lebih. Karena dia lebih banyak ya. Library-nya lebih lengkap. Ada Pandas, Jidal semuanya di Python. Termasuk nanti yang sifatnya segmentasi ya. Segmentasi citra yang ini ada di ini semua di Python semua. PyTorch yang pakai apa image segmentation yang pakai GPU semuanya ada di Python. Ada TensorFlow, ada eh, lain sebagainya itu semua di Python. Seperti itu. Waduh.
Ada lagi dari teman-teman? Tinggal berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Dimas, Apta, ada nggak Dimas? Si siapa tadi? Udah nggak di sini. Raka, Belva, ada. Oh, belum ada. Hilmi, Hilmi, cukup jelas ya? Atau gimana? Ya, saya kira cukup jelas ya dari materinya. Bisa dipahami oleh teman-teman ya, bisa ya. Bisa. Oh, iya. Olivia Putri, ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin disampaikan nggak? Nggak ada ya. Ini terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk kuliah di hari tanggal merah ya. Sebenarnya tanggal merah. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemarin kesepakatan karena takutnya kita mencari tanggal apa hari lain lebih susah ya. Jadi kita tetap lanjutkan ya di tanggal ini, di hari ini. Begitu. Kalau tidak ada saya akhiri gimana? Terima kasih Pak Ridho untuk Iya, materinya. iya. Saya tutup ya untuk kuliah sore hari ini. Bisa dilanjutkan nanti di kuliah pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya, Terima Terima kasih, kasih. Pak. iya, sama-sama. Ya, boleh meninggalkan Zoom ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Terima kasih juga, Pak. Izin live Zoom. Ya.